warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama audiovisual Swan4 News Gorontalo melalui Facebook Record di masa tatanan kehidupan normal baru. Anak-anakku, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Semoga keadaan ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Adik-adikku di rumah, pada kesempatan ini Ibu ucapkan selamat atas keberhasilan adik-adik yang sudah naik ke kelas 8 di SMP Negeri 4 Gorontalo. Kalian patut bersyukur kehadirat Allah karena keberhasilan ini merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan rasa syukur anak-anakku dengan semangat belajar yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri melalui pengembangan konsep belajar mandiri dari rumah. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran dan kesiapan anak-anak. Silakan klik link yang akan dibagikan oleh Swan4 News Gorontalo. Selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Indriani Yunus sebagai guru pengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau guru IPS di kelas 8 di SMP Negeri 4 Gorontalo. Pada hari ini, anak-anakku akan belajar tentang mengenal negara-negara ASEAN. Oke, yang pertama yang kita pelajari di sini ada kompetensi dasarnya ada 2, yakni di 3.1 yang pertama memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Di 4.1 menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam, yakni teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oke, next. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni menjelaskan kepada siswa berdirinya ASEAN. Yang kedua, menjelaskan kepada siswa tentang identitas ASEAN. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan ASEAN. ASEAN ini kepanjangan dari ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nations, yaitu suatu perserikatan yang semula beranggotakan 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Nanti sebentar Ibu akan jelaskan 5 negara pertama yang bergabung di ASEAN. Oke, ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok atau di Thailand, atau bisa disebut dengan deklarasi Bangkok atau penanda tanganan. Oke, ini Ibu akan jelaskan 5 pendiri atau 5 pelopor tokoh yang pertama bergabung di ASEAN. Yang pertama ada dari pendiri ASEAN ini yaitu Menteri Luar Negeri ya setiap negara. Yang pertama ada Indonesia yang diwakilkan oleh Adam Malik. Yang kedua negara Filipina yang diwakilkan oleh Narisco Ramos.
Yang ketiga dari negara Singapura, yaitu S. Rajatman. Dan keempat dari Malaysia, diwakilkan oleh Tun Abdul Razak. Dan terakhir dari Thailand, negara Thailand, yang diwakilkan oleh Tan Koman. Oke, di sini Ibu akan memperlihatkan 10 anggota negara ASEAN. Yang pertama tadi kan Ibu jelaskan hanya 5. Ini hanya 5 yang pertama ini yang mempelopori berdirinya ASEAN, yakni pada tanggal 8 Agustus 1967. Dan ini adalah pendirinya. Ini yang pertama berdiri, 5 negara yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri di setiap negara, yakni ada Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan ini Ibu akan memperlihatkan 10 negara yang sudah bergabung di ASEAN atau 10 negara anggota ASEAN. Di sini sudah ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Oke, di sini Ibu tayangkan peta negara ASEAN, peta Asia Tenggara. Ini hanya Asia Tenggara saja, tapi Ibu sudah ambil ada Cina di sini. Tapi di sini ada batas-batasnya. Oke. Di sini letak geografis Asia Tenggara berada di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas-batas wilayah Asia Tenggara sebagai berikut. Di batas sebelah utara adalah Tiongkok, batas sebelah selatan adalah Samudra Hindia dan Australia, batas sebelah barat adalah Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India. Dan keempat, batas sebelah timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Berdasarkan bentuk geografis, negara-negara Asia Tenggara dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, bentuk hampir seperti lingkaran, kompleks, misalnya Kamboja. Oke, Ibu balik lagi pada gambarnya. Ini Kamboja, contohnya kompleks, hanya kecil ya. Selanjutnya, bentuk kepulauan terpisah-pisah atau fragmented, misalnya Indonesia dan Filipina. Kayak Indonesia itu kan berpulau-pulau, ada 5 pulau kan. Terus bentuk memanjang atau elongated, misalnya Vietnam. Dan terakhir, bentuk lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang atau protrusive, misalnya Thailand dan Myanmar. Ya, di sini ada bentang alam. Yang pertama terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi. Yang kedua, puncak tertinggi Gunung Kinabalu, yakni tingginya sekitar 4.101 meter di Kalimantan, dan puncak Jayawijaya Indonesia atau yang ada di Papua, yakni 5.030 meter. Kalau puncak Jayawijaya ini yang di Papua ini, dia juga puncaknya itu ada gunung salju atau puncak salju. Yang ketiga mencakup Indochina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan semenanjung Malaya, Malaysia, sebagian Thailand dan Myanmar, serta kepulauan sekitar. Oke, lanjut. Yang keempat, ini ada iklim tropis dan sebagian kecil subtropis dan bagian utara Myanmar. Oke. Sosial kulturnya, yang pertama, agama yang dianut sini ada Buddha, Cina, tapi paling banyak dianut sini adalah agama Islam, ada Kristen Taoisme dan Konfusianisme. Terus agama Hindu. Ras penduduknya di sini ada Melayu, Tionghoa. Tionghoa di sini banyak ya. Ada di yang anutnya itu di agama apa ya? Yang pastinya dia ada Melayu, Tionghoa, India, dan Austronesia. Dan budaya di sini ada Khmer dari Kamboja, Thai dari Thailand, dan terakhir Melayu. Oke.
Ini adalah 10 negara-negara ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, dan terakhir ini Timur Leste. Tapi Timur Leste belum termasuk dalam anggota ASEAN ya. Oke, selanjutnya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang Indonesia. Indonesia itu ibu kotanya Jakarta. Bentuk, tapi kalian Ibu tidak usah jelaskan, tidak usah jelaskan selebihnya. Bentuk negaranya republik. Bentuk pemerintahannya presidensil, mata uang rupiah. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa resmi bahasa Indonesia. Agama yang dianut di sini Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi yang kebanyakan dianut di sini adalah agama Islam. Ras dan suku bangsa di Indonesia yakni Melayu, Cina, dan India. Kondisi alamnya puncak tertinggi yakni Gunung Jayawijaya, sungainya ada Mahakam, Kapuas, Bengawan Solo. Komoditas unggul di Indonesia yakni perkebunan dan pertanian yakni ada padi, karet, kelapa sawit, dan kopra. Tambang, migas, timah, biji besi, dan emas. Di sini tempat penting atau tempat para wisata terbanyak ya, yang tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi orang yakni Jakarta. Jakarta ini termasuk ibu kota yang padat akan penduduknya. Kedua, Yogyakarta. Yogyakarta itu kota batik. Kota yang identik dengan batik dan identik dengan candi. Dan terakhir Denpasar atau Bali. Bali di sini juga di sini Denpasar ini adalah tempat wisatawan atau wisatawan domestik dan non domestik. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan jelaskan negara Malaysia. Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bentuk negaranya kerajaan federal. Bentuk pemerintahannya parlementer. Mata uangnya ringgit. Hari kemerdekaannya di sini 31 Agustus. Lagu kebangsaannya di sini salah ya. Oke, di sini maaf, lagu kebangsaannya salah, Ibu tulis di sini Indonesia Raya. Sebenarnya lagu kebangsaan Malaysia itu lagu kebangsaan Malaysia itu negaraku, bukan Indonesia Raya. Maaf ya, di sini Ibu salah tulis. Bahasa resminya Malaysia itu Melayu. Agama yang banyak dianut di Malaysia agama Islam, Konghucu, Hindu, Kristen. Ras suku bangsa Malaysia ada Melayu, Cina, India, Semang atau suku asli Malaysia itu ya. Terus kondisi alamnya puncak tertinggi ada Gunung Kinabalu, dataran rendah, semenanjung pantai bagian barat. Komoditas unggulan dari Malaysia ada karet, kelapa sawit, timah. Tempat penting yang ada di Malaysia ini ada Penang dan Shah Alam atau pusat industri. Dan terakhir Putrajaya atau pusat administrasi yang ada di Malaysia. Oke, selanjutnya ada negara Singapura. Negara Singapura ibu kotanya tetap Singapura. Bentuk negaranya republik, bentuk pemerintahannya parlementer, mata uangnya adalah dolar Singapura. Dolar Singapura. Hari kemerdekaannya 9 Agustus. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura, bahasa resmi Melayu. Agama yang banyak dianut di Singapura yakni Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Kristen. Ras suku bangsa Singapura ada Cina, Melayu, dan India. Kondisi alamnya puncak tertinggi Bukit Timah, Gombak dan Mandai Panjang ya.
Daratan rendah di sini ada sebelah timur yang berawa-rawa dan bekas rawa. Komoditas yang ada di Singapura ada perkebunan dan pertanian, yaitu bunga anggrek, perdagangan, pelabuhan transito, industri kimia dan kabel. Pariwisatanya di sana ada dunia hiburan dan belanja. Memang di sana adalah dunianya belanja. Terus ada fasilitas kesehatan, di sana rumah sakitnya modern, baik rumah sakit modern baik tenaga kerja, sarana maupun manajemennya. Oke, di sini Thailand. Thailand ibu kotanya adalah Bangkok. Bentuk negaranya kerajaan, bentuk negara Thailand adalah kerajaan. Bentuk pemerintahannya adalah parlementer. Mata uangnya adalah Baht Thailand. Hari kemerdekaannya 11 Mei. Lagu kebangsaannya adalah Plang Kart Thai. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Agama yang banyak dianut di Thailand itu ada Buddha. Paling sebagian besar adalah agama Buddha ya. Ada selanjutnya sesudah Buddha ada Islam, Kristen, dan Konghucu. Ras suku bangsa Thailand ada bangsa Thai, Cina, India, Melayu. Siam ini adalah suku asli dari negara Thailand. Kondisi alamnya ini puncak tertinggi yakni Gunung Intanon. Terus sungainya adalah Sungai Chao Phraya. Komoditas unggulannya di sini ada komoditas yang pertama pertanian seperti padi, karet, kopra, buah-buahan. Terus pada komoditas tambangnya seperti timah putih ya. Tempat yang terpenting di Bangkok itu ada kalau Bangkok ibu kotanya dan kota wisata sungai, Pattaya. Kalau Pattaya ini kota wisata pantai. Terus Phuket pulau wisata. Dan terakhir sebutan negara Thailand ini Gajah Putih. Gajah Putih, lumbung padi, 1000 pagoda. Kalau kalian search di internet bisa kalian kalau cari di Google Thailand pasti sudah muncul ada Gajah Putih. Kalau bukan Gajah Putih, lumbung padi, 1000 pagoda. Itu sebutan dari negara Thailand. Oke, selanjutnya negara Filipina. Negara Filipina ibu kotanya adalah Manila. Bentuk negaranya adalah republik. Bentuk pemerintahannya adalah presidensial. Mata uangnya adalah peso. Hari kemerdekaannya 21 Juni. Lagu kebangsaannya di sini adalah Lumpang Hinirang. Bahasa resmi adalah bahasa Filipino atau Tagalog. Agamanya Katolik, Islam. Kalau Islam dipeluk oleh bangsa Moro. Ras suku bangsanya ini ada Melayu, suku Igorot, Moro, Filipino. Negrito itu suku asli Filipina dan campuran Melayu dan Spanyol ya. Kondisi alam ini ada puncak tertinggi yakni gunung. Komoditas unggulan di sini ada pertanian yaitu kopra, tebu atau gula serat rami. Tambangnya di sini ada emas dan batu bara. Tempat penting yang ada di Filipina itu ada Lau Banos, yaitu tempat penelitian padi internasional atau singkatannya IRRI. Oke, selanjutnya di sini negara Vietnam. Vietnam ibu kotanya adalah Hanoi. Bentuk negaranya adalah republik. Bentuk pemerintahannya adalah parlementer. Mata uangnya adalah dong. Hari kemerdekaannya adalah 2 Juli. Lagu kebangsaan di sini adalah Tin Quyen Cha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Agama di sini ada Buddha, ada Tao, Konghucu, Islam, dan Kristen. Ras suku bangsa Vietnam ada Vietnam, Cina, Melayu, dan Khmer. Kondisi alam, puncak gunung tertinggi yaitu Gunung Phan Xiphan dan sungainya adalah Mekong. Komunitas unggulan di sini pada Vietnam ada perkebunan, padi dan buah-buahan.
Perikanannya diusahakan di Teluk Tonkin. Tambangnya atau atrasit. Tempat penting di sini adalah Hanoi. Hanoi itu adalah pusat ibu kota ya. Terus Ho Chi Minh City adalah kota teramai di selatan. Berarti ini adalah kota yang paling teramai ini adalah kota yang teramai di bagian selatan yang ada di Vietnam ya, adik-adik. Oke, selanjutnya di sini ada negara Kamboja. Kamboja di sini ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bentuk negaranya adalah republik. Bentuk pemerintahnya ada parlementer. Mata uangnya adalah ri. Hari kemerdekaannya 9 November. Lagu kebangsaannya No Courage. Bahasa resmi bahasa Kemhir. Agama di sini ada agama Buddha, Konghucu, Islam dan Kristen. Ras suku bangsa yang ada di Kamboja ada Kemhir, Vietnam, Cina dan Melayu. Kondisi alamnya di sini ada puncak tertinggi ini Gunung Phnom Aural dan sungainya adalah Mekong. Komoditas unggulannya ada padi, pariwisatanya adalah wisata sejarah dan kuliner. Tempat penting di sini adalah Angkor Wat, ada itu candi yang terbesar di Kamboja ya, itu Angkor Wat atau candi terbesar di Kamboja. Terus Angkor Thom, candi 1000 wajah. Phnom Penh itu adalah ibu kota dari Kamboja. Selanjutnya ini ada negara Laos. Negara Laos di sini ibu kotanya ada Vientiane. Bentuk negaranya negara republik. Bentuk pemerintahannya adalah parlementer. Mata uangnya ada kip. Hari kemerdekaan di sini 2 Desember. Lagu kebangsaannya Pink Cat Lao. Bahasa resmi di sini bahasa resmi Laos adalah bahasa Lao. Agama yang paling banyak dianut di Laos cuma ada 2 agama, Buddha dan Konghucu. Selebihnya di sini ada Kristen, Islam, dan sebagainya. Pokoknya hanya 2 ini yang paling banyak dianut di Laos ya. Terus suku dan bangsanya, ras dan suku bangsa dari Laos ada Lao, Kemhir dan Cina. Kondisi alam di Laos ini ada puncak tertinggi Gunung Pao Bia, sungainya Mekong, daratan rendahnya adalah sepanjang aliran sungai. Daratan rendahnya di sini adalah sepanjang aliran sungai ya. Dan komoditas di sini kalau perkebunan dan pertanian ada padi, jagung dan kopi. Tambangnya ada timah dan biji besi ya adik-adik. Terus ini adalah negara Myanmar, negara ASEAN yang ke-9, Myanmar. Myanmar ibu kotanya adalah Yangon. Bentuk negara di sini adalah republik. Bentuk pemerintahan ada parlementer. Mata uangnya di sini adalah kyat. Hari kemerdekaannya di sini 4 Januari. Lagu kebangsaan Kabamai. Bahasa resmi dari Myanmar adalah bahasa Myanmar. Agama di sini ada Buddha, Hindu, Konghucu, dan Islam. Ras suku dari bangsa Myanmar ini ada Myanmar, Shan, Karen, Mon, India, dan Cina. Kondisi alam di sini adalah puncak tertinggi itu pegunungan, sungainya Sungai Irrawaddy, daratan rendahnya bagian selatan dan sepanjang Sungai Irrawaddy. Komoditas unggulan di sini kalau perkebunan dan pertanian ada padi dan teh, tambangnya adalah migas. Oke, di sini ini adalah negara terakhir yang bergabung di negara ASEAN ya. Tapi yang paling terakhir itu adalah Timur Leste. Tapi Timur Leste itu belum termasuk seutuhnya di negara ASEAN. Tapi Ibu jelaskan dulu negara Brunei Darussalam. Ini Brunei atau Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bentuk negaranya ini adalah negara kerajaan. Bentuk pemerintahan adalah parlementer. Mata uang adalah dolar Brunei.
Hari kemerdekaannya 1 Januari, lagu kebangsanya Nurul Iman, bahasa resminya bahasa Melayu, agama Islam dan Konghucu. Ras suku dari bangsa Brunei di sini ada Melayu, Cina dan Dayak. Kondisi alam di sini adalah puncak tertinggi Bukit Pangon, sungainya adalah Tutong Brunei atau Baram, Belait dan Temburong di bagian timur. Daratan rendah di sini ada sebagian besar daratan rendah dan berawang. Terdiri dari Brunei bagian barat dan bagian timur. Komoditas unggulan di sini ada perkebunan dan pertaniannya. Di sini ada karet. Terus tambahnya ada bumi dan gas alam atau migas. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Pada kesempatan ini Ibu hanya menjelaskan saja 10 negara ASEAN, 10 negara ASEAN atau 10 anggota negara ASEAN ya. Ibu belum memberikan tugas pada kesempatan ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan ya. Kesimpulan dari materi semuanya ini, di sini Ibu jelaskan letak geografis wilayah Asia Tenggara ini kan Ibu sudah jelaskan pertama. Kesimpulannya di sini, letak geografis wilayah Asia Tenggara berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan batas-batas wilayahnya ya, di sini kalau batas sebelah utara adalah Tiongkok, batas sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Australia, batas sebelah barat adalah Samudra Hindia, Teluk Benggala dan anak benua India, dan terakhir batas setelah timur adalah Papua Nugini dan Pasifik. Oke, sampai di sini kesimpulannya. Sampai di sini kesimpulan yang Ibu berikan. Dan pada pertemuan ini jangan lupa adik-adik mengisi link absen yang akan dikirim oleh Facebook Spenfor Enyus Gorontalo. Oke, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.